Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, sebelumnya maaf banget nih dari gue nggak bisa on cam karena gue juga pakai laptop temen dan kameranya juga agak sedikit gelap. Sebelumnya ini share screen-nya kelihatan nggak? Ya udah Kelihatan nggak? kelihatan kok. Oke, pertama-tama gue mewakili dari teman-teman KC Lisensi UIN Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelompok di keluarga mentoring ekonomi syariah KC Lisensi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2021. Dan setelah melewati masa open recruitment, disclaimer teman-teman pengurus lisensi ya. Jadi teman-teman pengurus lisensi itu udah menjadi hak dan kewajiban buat mereka jadi mentor di program ini. Nah, selamat untuk kalian sekali lagi yang telah terpilih dan semoga kita semua dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah tentang kepercayaan. Gue sendiri juga menyadari bahwasanya kepercayaan itu mahal harganya. Jadi nggak ada tandingannya. Oh iya, teman-teman, ini maaf nih nama gue bukan Ahmad. Ahmad Fikri. Ya, jadi teman-teman perkenalkan nama gue Muhammad Chandra Setiawan. Kebetulan HP lobet dan laptop lagi ngehang, minjem laptop teman ya. Nah, gue di sini sebagai ya koordinator PPM. Salah satu program PPM ini adalah ini mentoring ekonomi syariah. Dan ada beberapa teman-teman PPM lain nih. Saya hai dong. Dari Kak Ilma dulu deh. Coba, saya hai Kak Ilma. Ya, halo semuanya. Kenalin Ya. aku Ilma Muda Kamalia. Biasa dipanggil Ilma. Salam kenal. Halo, salam kenal Kak Ilma. Oke, selanjutnya ada dari Arda nih. Da, saya hai Da. Halo semuanya, kenalin nama saya Alda dan Mutakin, biasa dipanggil Alda. Salam semuanya. Oke, halo Arda. Terus dari PPM ada Elia. Saya hai, Elia. El. Ya, halo teman-teman semua. Salam kenal. Aku Elia Fajrani Asibuan. Ya, staf divisi PPM nih. Salam kenal. Oke, halo Elia. Terus ada Anis. Saya Anis. Halo, salam kenal semuanya. Aku Lian Sarahmawati, staf divisi PPM. Salam kenal. Oke, halo Anis. Terus ada Mia. Ayo Mi. Saya hai Mi. Mi. Oh, Mia sambil ini kali ini, sambil masak kali ini. Oke, kita lanjut ke ada ini, Siti Nabila. Bill. Saya hai Bill. Halo semuanya, aku Siti Nabila Maharani, staf divisi PPM. Salam Oke, kenal. salam kenal Nabila. Terus ada Rio. Yo, saya hai Yo. Nama Ane Rio Arkan, biasa dipanggil Rio ya. Ane staf divisi PPM juga. Oke, saya hai Rio. Terus oh sudah rupanya ada beberapa kendala juga dari teman-teman yang PPM lain. Saya mewakili teman-teman PPM yang lain. Mohon maaf kalau misalkan dia belum bisa hadir. Oke, jadi kita santai aja di sini ya. Bisa dilihat dari bahasa gue juga santai, jadi nggak usah terlalu formal. Nah, sebenarnya kita pengen apa ya bisa istilahnya? Pengen sharing apa itu tentang mentoring ekonomi syariah ini dari programnya PPM itu. PPM itu adalah ini salah satu divisi yang ada di kasih lisensi itu yang notabene-nya adalah memberdayakan masyarakatnya gitu ke eksternalnya. Nah, jadi gimana caranya kita mendakwahkan ekonomi syariah ini ke kalangan masyarakat. Nah ini salah satunya ke masyarakatnya itu ada di bidang PPM. Oke, langsung kita ini aja ya, langsung masuk pembahasan. Oke, buat teman-teman, oh iya, FYI ini teman-teman. Jadi di mentor-mentor tahun ini itu ada banyak juga dari teman-teman KC lain maupun dari instansi lain. Mohon maaf sebelumnya. Oh, atau saya hai dulu kali ya. Yang dari KC lain atau instansi lain siapa aja nih? Ada ini Bang Daifullah ya? Bang?
Ya, halo. Ya Bang, perkenalkan diri singkat aja Bang. Abang dari mana? Dari Universitas Brawijaya. Widih, mantap. Kunbrau. Oke, Ya, thank halo you Bang. teman-teman, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Oke. Terus ada dari kasih lain. Bang Jajang. Saya hai Bang Jajang. Halo? Oh, Bang Jajang tinggal kayaknya. Terus dari kasih lain lagi itu ada Kak Ulfa nih. Saya hai Ulfa. Halo kakak semua, selamat malam. Malam. Nah ini Ulfa, kita udah pernah ini ya kerja sama bareng ya. Ini temen DM Connect juga nih. Oke. Salam kenal Kak Ulfa, walaupun udah kenal. Terus ada Bang Teguh. Gimana Bang Teguh? Hai Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente dari mana Bang? Aneh dari Tangerang, dari STI Syukriya. Wah, anak ST ya. Hmm. Oke. Salam kenal Bang Teguh. Ya, salam kenal. Terus ada yang kasih atau instansi lainnya lagi tuh belum hadir nih. Ada beberapa lagi teman-teman kasih ataupun dari instansi lain. Ada dari IPB, ada dari alhamdulillah juga banyak lah di mentor ini. Jadi teman-teman juga bisa saling nyambung relasi ya. Plus pengetahuan gitu. Nah, ya udah kita langsung mulai aja jadi kita pengen ngejelasin. Ini sebelumnya kelihatan nggak share screen-nya? Ya, Mah. Kelihatan nggak, Mah? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Udah. Ya. Ini udah bahasanya udah kongko, berarti kita santai aja. Kita sering-sering biasa aja, ngobrol biasa. Oke, ini kita mulai ya. Nah, apaan aja sih yang kita bahas malam ini? Yang itu pertama ada perkenalan, introduction dari mentoring ekonomi syariah ini. Nah, nanti ada dari teman-teman PPM juga yang membantu menjelaskan. Nah, yang kedua ada jadwal mentoring. Kapan sih kira-kira jadwal mentoring rutinan kita dan jamnya itu kapan gitu waktunya. Terus yang ketiga ada masalah modul plus silabus. Jadi teman-teman FYI ini udah ada di dalam mentoring ini udah ada modul plus silabusnya. Jadi teman-teman tinggal mengekspresikan dari silabus plus modul itu ke teman-teman peserta. Nah, nanti terkait teman-teman peserta juga bakal dijelasin. Jadi kurang lebihnya banyak juga dari teman-teman peserta dari SMK, SMA. Sebenarnya kita targetnya kan SMK, SMA ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman SMP juga banyak. Nah, jadi nanti jangan heran kalau misalkan teman-teman juga dapat anak SMP. Nah, terus juga, ntar aja deh. Spoiler lagi. Nah, keempat, strategi PJJ yang bakal dilaksanain teman-teman di dalam keadaan online ini. Terus yang kelima ada kontrak mentor. Ya, jadi berupa hal-hal yang harus kita lakukan selaku mentor itu. Nah, terus yang keenam ada PJ dari masing-masing mentor. Jadi gunanya ini adalah ya membackup satu sama lain, saling membantu juga yang ada di kelompok mentoring itu. Nah, PJ dari teman-teman ini adalah ini dari PPM. Oke, next. Nah, kita masuk perkenalan. Jadi mentoring ekonomi syariah ini adalah program yang tadi udah bilang. Ini adalah salah satu program dari bidang PPM yang ada di Kasih Lisensi UIN Jakarta. Dan mentoring ini udah dilaksanakan dari kurang lebih dari 2003. Nah, dan teman-teman juga perlu ketahui, kita juga udah ada MOU, udah ada kontrak kerjasama sama pihak SMKN 20 Jakarta. Nah, pihak SMK 20 Jakarta itu yang kita udah MOU, jadi di mereka itu ada jurusan perbankan syariah. Nah, di sana tuh semacam ekskul sama, terus udah ada harinya juga. Nah, jadi bertujuan membimbing siswa-siswa SMA atau sederajat untuk lebih jauh mengenal ekonomi syariah itu. Nah, perlu diketahui juga di mentoring ekonomi syariah ini itu terdiri dari 3 tingkatan. Nah, ini yang menarik juga nih. Jadi tingkatan pertama itu basic.
Nah, peserta dari teman-teman basic ini itu adalah notabene-nya yang kelas 10. Nah, ini kita kualifikasikan. Astaga. Nah, itu kita kualifikasikan itu kelas 10 teman-teman basic. Nah, itu terdiri dari 4 kelompok. Nah, yang kedua ada intermediate. Intermediate ini adalah orang-orang yang siswa-siswa yang kelas 11 gitu. Ya, dan terdiri dari 6 kelompok. Nah, notabene-nya karena emang kelas 11 yang daftar banyak selain dari SMK 20, jadi kita terdapat 6 kelompok. Nah, yang ketiga ada advance. Itu siswa-siswi dari kelas 12. Terdiri dari 3 kelompok. Jadi, dari 3 tingkatan ini, teman-teman, itu modul per silabusnya tuh berbeda. Jadi, basic emang yang benar-benar kita ini kan kita hasil diskusi juga sama teman-teman PPM yang tahun lalu dalam menentukan silabus ini. Jadi nanti kita share screen juga deh. Nanti kita kirim juga. Nah, basic ini ya notabene-nya orang-orang yang belum paham betul menurut kita tentang ekonomi syariah. Nah, intermediate yang sudah ada ya istilahnya udah ada gambaran gitu. Dan advance orang-orang yang udah istilahnya sedikit bukan mahir sih, lebih jauh sedikit tentang ekonomi syariahnya itu. Nah, kita siasatin kalau basic kelas 10, intermediate kelas 11, dan advance itu kelas 12. Nah, lanjut. Oke, ntar kalau ada yang mau nanya, nanti ya, setelah ini. Oke, nah lanjut ke Elma, jadwal mentoring. Oke, sekarang ke jadwal mentoring ya teman-teman. Jadi mentoring ekonomi syariah ini dilakukan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 15.45. Diusahakan untuk sholat asar dulu ya, sampai dengan pukul 17.00 WIB. Selanjutnya untuk pertemuan perdana yaitu besok Jumat itu perkenalan mentor dan juga membahas tentang sumber hukum ekonomi syariah baik dari kelompok basic, intermediate maupun advance gitu. Ya, next. Selanjutnya ini ada jadwal mentoring yang sudah disusun. Yang pertama itu tanggal 2 Agustus yang mana kemarin itu opening mentoring. Selanjutnya mentoring perdana pada tanggal 6 Agustus, mentoring kedua 13 Agustus, ketiga 20 Agustus, lalu keempat ada tanggal 27 Agustus, yang kelima 3 September. Nah, yang pada mentoring kelima ini kita akan mengadakan review. Jadi nanti bentuknya kayak games gitu dan soalnya dibuat dari masing-masing kelompok gitu. Jadi nanti disubmit ke PJ masing-masing, lalu akan dibuatkan sebuah game untuk mereview apa yang sudah didapat oleh siswa-siswa mentoring. Itu. Lalu selanjutnya mentoring ke-6 pada tanggal 10 September, ke-7 17 September, ke-8 24 September, lalu ke-9 1 Oktober, dan juga ke-10 8 Oktober. Nah, di mentoring ke-10 ini sama juga kayak di mentoring yang kelima. Bedanya kalau yang di mentoring kelima itu kita akan membahas mereview tentang materi yang sudah disampaikan pada mentoring perdana sampai ke yang keempat. Kalau yang di mentoring ke-10 ini nanti mereview materi yang ada di pertemuan ke-6 sampai ke-9 gitu. Dan juga untuk launching mentoring insya Allah akan diadakan pada tanggal 12 November. Kurang lebih seperti itu. Nanti jika ada perubahan jadwal, misalkan hari libur atau tanggal merah, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Seperti itu. Iya. Ya. Sebelum kita menentukan, kayaknya nggak ada libur mah ya? Iya sih. Kemarin kayaknya nggak ada tanggal merah. Iya, kemarin nggak ada tanggal merah kita waktu di jadwal itu. Ya, selanjutnya. Dan, ya, bentar, silakan. Ya, santai aja, santai. Nggak usah ini, kita nggak usah terlalu formal. Nah, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada yang notabene-nya dia nggak bisa, ada salah satu kelompok yang nggak bisa ngikutin jadwal ini. Maksudnya dalam hari Jumat. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bisa di minggu itu juga, misalkan teman-teman mentor semuanya lagi pada hektik nih, benar-benar hektik. Dari Jumat itu nggak ada yang bisa. Nah, itu bisa kita schedule mentor itu dan tanya pesertanya, misalkan kalau memang bisa di hari Sabtu atau lusanya Minggu, itu nggak masalah. Yang penting tetap di Minggu itu. Nah, tapi dengan catatan kalau bisa semaksimal mungkin
dari teman-teman mentor. Nah, nanti ya diskusi enaknya gimana buat pembagian sistem mekanismenya. Misalkan pertemuan pertama, karena kita ada 6 mentor ya, dalam satu kelompok tuh ada 6 mentor dan 12 sampai 13 peserta. Nah, itu teman-teman nggak satu orang megang segini, jadi tuh udah dirembukin aja nanti di grup teman-teman. Nanti teman-teman PPM juga sebagai PJ mentoring tetap bantu buat nge-handle ini siapa-siapanya gitu. Nanti coba kita bantu buat terkait itu. Misalkan minggu pertama yang ngisi 2 orang, minggu kedua 2 orang, jadi dibagi-bagi aja. Kebetulan juga kemarin juga sistemnya ada yang kayak gitu. Oke, next ya, Emma. Ya, next. Oke. Nah, ini masalah modul dan silabus. Ayo, Dak, silakan, Dak. Oke, selanjutnya modul dan silabus mentoring. Jadi di modul dan silabus ini kita berbeda-beda ya di setiap tingkatan. Karena tadi pertama udah dikasih tahu sama Bang Chandra bahwasannya tingkatan itu ada 3 kan, ada basic, intermediate, sama advance. Nah, jadi ini silabus dan modulnya ini berbeda-beda di setiap tingkatan. Jadi setiap mentor harus mempersiapkan dirinya masing-masing dari fisik maupun materinya. Terus sudah tersedia akan sudah dikirim kembali. Jadi modul sama silabus kita dari panitia yang membagikan ke kalian. Nanti kalian yang mengolah sendiri. Terus teknis penyampaian. Adapun teknis penyampaian dalam pembelajaran mentoring ini boleh menggunakan PPT atau langsung tektok dengan peserta. Jadi kalian sebagai mentor kan kalian karena membagikan ilmu kan, walaupun dalam profesi bukan guru, tapi secara langsung kalian tuh guru-guru kan. Nah, kalian tuh harus menggunakan cara kalian sendiri lah untuk belajar, untuk mengajar teman-teman yang anak-anak SMK-nya. Gimana caranya agar kelas ini bisa terus hidup, terus aktif, dan orang-orang tidak paham apa yang kalian sampaikan. Jadi TikTok atau kalian mau TikTok dengan peserta, mau bikin TikTok itu terserah kalian. Yang penting apa yang semua silabus dan modul sudah ada itu tersampaikan dengan baik dan benar. Mau kalian bikin PPT, mau bikin PPT yang baik, yang semenarik mungkin terserah kalian. Terus yang dibahas poin pentingnya saja sisanya karakter building, sharing session atau buat improvisasi. Jadi kalau udah semuanya poin pentingnya udah selesai, kalian mau dimanapun terserah kalian. Mau yang penting jangan sampai kelewat batas lah. Nanti semuanya udah di poin-poinnya udah disampaikan. Nah. Oke. Ya, Pak Bang Arda. Oke, next. Nah, ayo, El. Silakan, El. Ya oke, next. Jadi terkait ya strategi mentoring ya teman-teman. Nah, untuk ya meskipun dilakukan secara daring, tentunya kita juga harus punya strategi nih. Jadi harapannya bisa tetap optimal nih mentoringnya walaupun ya dilakukan secara daring. Nah, untuk yang pertama itu untuk mentoring itu sendiri bisa dilakukan via aplikasi ya. Jadi ya teman-teman juga tentunya udah terbiasa juga ya di sini kan belajar melalui ya video conference gitu, misalnya melalui Zoom, bisa juga Google Meet kayak gini, atau juga bisa via MS Teams atau WhatsApp Group. Jadi nanti tergantung kesepakatan aja nih sama ya para mentor dan mentee, ya kesepakatan kelompok mentornya aja. Untuk mobilisasi peserta nih, jadi mentor-mentor ini ya harus memastikan nih untuk pesertanya untuk menghadiri mentoring ekonomi syariah. Ya jadi di follow up lagi nih teman-teman mentor nih untuk pesertanya biar tetap ya hadir lah gitu di mentoring ini. Karena kan kalau misalnya rame kan jadi lebih seru juga ya pembelajarannya, lebih asik gitu. Nah terus untuk selanjutnya itu teman-teman mentor juga bisa banget nih mengasihkan peserta. Jadi ya mungkin bisa di sela-sela mentoring bisa misalnya ada games atau kuis gitu biar ya menghidupkan suasana kelas lah gitu. Dan untuk pembahasannya juga nggak melulu bahas tentang ekonomi syariah. Tentunya ya tetap berpatokan pada modul, tapi juga bisa diselingi gitu dengan pembahasan lain gitu di luar dari ekonomi syariah itu.
misalnya mau curhat mungkin boleh juga ya Kak Chan. Aduh, boleh banget tuh. Sesi curhat. Aduh. Kayaknya Kak El pendengar terbaik nih. Wih. Iya gitu guys, jadi boleh diselingin nih mentor-mentornya. Ya seasik-asiknya aja lah, senyamannya kalian juga sama para menti nantinya gitu. Dan materi-materinya juga bisa banget nih dikemas lah semenarik mungkin. Apalagi kan ini online gitu ya, kayak gimana lah gitu biar mereka bisa hadir gitu secara lahir dan batin. Maksudnya biar nggak off cam terus, iya kan bisa aja kan off cam terus ya udah rebahan atau ditinggal gitu kan, kasihan mentornya juga udah. Ditinggal nggak enak. Iya pengalaman ya Chan. Ya udah meluangkan waktunya, jadi kan biar bisa sama-sama dapat manfaatnya lah gitu kan guys. Ya gitu, mungkin selanjutnya ya dijelaskan oleh rekan saya ya Anissa. Ya. Lanjut Nis. Iya Kak El, betul banget. Yang selain bisa sela mentoring itu kita sesi curhat, juga nanti ada evaluasi nih, yaitu ada 2 evaluasi. Yang pertama evaluasi pembelajaran sama mentor, ini tuh kayak pembahasan terkait keluh kesah sama mentoring, kemudian kekurangan-kekurangan yang mentoring yang udah dilaksanakan sebelumnya gitu. Nah, evaluasi ini nanti diadain 2 kali di pertemuan mentoring kelima, yaitu yang tadi udah dijelasin sama Kak Ilma sekitar tanggal 3 September, sama di pertemuan ke-10 itu sekitar tanggal 8 Oktober gitu. Terus yang evaluasi kedua itu evaluasi keilmuan peserta mentoring. Ini tuh kayak review materi yang udah dijelasin sebelumnya sama mentor sebelumnya gitu saat kegiatan mentoring. Nah, jadi nanti di evaluasi keilmuan ini kita ngadain UTS. UTS-nya biasanya nanti dikerjain sama para mentinya gitu. Ini juga sama dilaksanain 2 kali di pertemuan mentoring kelima sama ke-10. Terus yang terakhir tuh nanti ada wording peserta dan mentor. Nah, ini kayak kita ngasih apresiasi ke mentor sama mentinya buat penghargaan selama kegiatan mentoring yang udah dilaksanakan gitu lah. Terus biasanya ini nanti kita kasih apresiasi di akhir atau di closing mentoring gitu. Oke. Ini ya menti dan mentor terbaik ya Nis ya. Iya, keren. Gimana caranya biar jadi mentor terbaik Nis? Ya. Makanya itu tadi yang pakai strategi mentoring harus mengasihkan peserta, terus sesi curhat kayak gitu. Pokoknya yang nggak terlalu formal juga gitu Kak, kan online gitu biar nggak bosan. Benar. Siap. Oke, thank you Nis. Oke, selanjutnya ini Rio. Maaf bukan Rio. Ini lanjut nih. Baik ya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada kontrak mentor. Nah, untuk yang pertama ini, mentor selambat-lambatnya hadir 5 menit sebelum pelaksanaan dan membuat link pertemuan, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Nah, jadi yang bikin link pertemuan itu para mentornya ya. Terus kemudian mentornya itu 5 menit sebelum kegiatan mentoring berlangsung, itu udah langsung bikin link gitu. Entah itu mau di Google Meet atau di Zoom, tergantung kesepakatan dari para mentornya. Tolong dong jangan berisik. Aduh, kami lagi di luar nih. Maaf guys, aku lagi di tempat KN. Oh, semangat ya. KN. Lanjut nih. Lanjut. Semangat. Siap. Selanjutnya yaitu mentor diharapkan mengingatkan peserta selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan. Nah, jadi 1 hari sebelum pelaksanaan mentoring ini para mentor mengingatkan. Nah, jadi H-1 tuh mentor udah ada bacaan atau broadcast tentang besok nih bakal ada mentoring gitu. Jadi tadi masih nyangkut sama yang tadi, jadi saya ngingetin gitu.
Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu mentor yang tidak dapat menghadiri kegiatan mentoring diharapkan memberitahukan kepada PJ mentor selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan. Nah, jadi kalau misalkan mentor nggak bisa hadir, mentor misalkan nggak bisa hadir karena ada satu halangan atau apapun itu, mentor harus memberitahukan 1 hari sebelum pelaksanaan berlangsung. Sebelum pelaksanaan mentoring itu ya. Selanjutnya mungkin bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila. Oke, thank you, Mi. Bill, lanjut, Bill. Monggo. Oke, poin selanjutnya dari kontrak mentoring yaitu mentor pada 2 pertemuan tanpa alasan tidak diperkenankan mengisi agenda mentoring kembali. Jadi kalau misalnya mentornya pada 2 kali jadwal pertemuannya tidak hadir dan tidak memberitahukan ke PJ mentornya, maka kita tidak perkenalkan kembali mengisi agenda mentoringnya. Terus yang poin kelima, setiap pertemuan mentoring, mentor dianjurkan untuk secara bersama-sama bersama peserta mentoring membaca minimal atau membaca minimal satu surah pendek dalam Al-Quran. Baca 1 surah pendek ini sebagai pembuka mentoring pada hari itu. Selanjutnya, mentor diwajibkan menjaga norma kesopanan dalam setiap agenda mentoring. Oke, nah itu perlu ditekankan itu, poin 4. Jadi, jangan ghosting-ghosting. Kayaknya di ghosting udah emang paling gak enak ya. Bukan gitu, Nabila. Curhat ya, jangan curhat. Nggak curhat. Ini berdasarkan teman-teman aja nih. Oke, lanjut ya, thank you, Bill. Oke, yuk lanjut yuk. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya itu ada PJ mentoring ya, yang dimana siapa-siapa aja yang jadi PJ di kelompok teman-teman masing-masing. Nah, ini semua nama-namanya beserta kontaknya gitu. Dimana basic 1 itu Ani sendiri, Riorkan Syafiq, basic 2 ada Alda Ardani Mutakin, yang basic 3 Siti Nabila Maharani, basic 4 Lia Anissa Rohmawati. Lalu intermediate-nya itu yang pertama Kak Ilma Mahmuda, lalu intermediate kedua Bang Muhammad Chandra, intermediate ketiga Lia Anissa, intermediate keempat Kak Elia Fajraini, intermediate kelima Bang Muhammad Rafi'i, intermediate keenam Kak Mia Nur Khalifah. Lalu yang advance yang pertama itu Kak Mia Nur Khalifah, lalu advance kedua Bang Muhammad Chandra, lalu advance yang ketiga itu Kak Ilma Mahmuda. Itu nanti teman-teman yang misalkan ada ditanyain dan sebagainya nanti bisa menghubungin PJ dari mentornya juga gitu, teman-teman. Ya kayaknya Chandra lagi keluar ya. Nggak keluar. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang mentoring. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ingin menanggapi. Silahkan. Ulfa Kak, izin bertanya. Silakan kalau Pak. Tadi di aturan ini ya Kak, kalau misalnya nanti ada agenda yang bertabrakan dengan kegiatan kita dan kita sudah izin ke PJ-nya, itu nanti yang gantiin di kelasnya siapa Kak? Atau nanti kita move ke hari selanjutnya gitu ya Kak? Terus yang kedua, tadi ada juga terkait minimal membaca surah pendek. Surah ya Kak, surah ya, pendek. Jadi kalau ini Kak, kalau biasanya dikasih saya kalau lagi sharing satu kelas ekonomi, biasa kan kalau sembari menjelaskan ada ayat terkait ekonomi. Misal ayat tentang riba di Al-Baqarah 275. Nah itu pendek dan satu ayat, apakah itu diperbolehkan Kak? Ya terima kasih Kak, cukup dari saya. Oke, langsung jawab aja nih ya. Jadi misalkan kalau para mentor ini ada kegiatan di hari H, di hari jadwalnya dia itu lagi ngisi. Nah, yang pertama itu lapor dulu ke PJ. Selanjutnya boleh nih nawarkan ke teman-teman mentor yang lainnya kalau bisa ngisi nanti gantian gitu. Kalau misalkan nggak ada, boleh nanti di lain hari. Dalam artian nanti tetap izin kepada PJ masing-masing begitu. Terus untuk ayat
yang dibaca ya sebelum mentoring ini nggak harus surat pendek sih. Surat panjang juga bisa, boleh surat Al-Baqarah atau surat ayat-ayat dalam ekonomi syariah, itu terserah. Yang penting di awal pertemuan itu membaca Al-Fatihah dan juga surat pilihan terserah dari mentor kalian. Oh ya, ini yang membaca pesertanya. Jadi dari peserta itu suruh membaca, nanti bergilir gitu, boleh ditunjuk oleh mentornya gitu. Kalau gimana, sudah jelas atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Ya Kak, sejauh ini sudah jelas. Mohon maaf Kak, saya punya pertanyaan lagi Kak. Saya ingin sharing Kak, sedikit terkait pengalaman saya yang pernah menjadi mentor di KASE ataupun di kegiatan lain yang menjadi kendala sih Kak, terkadang itu dari penentuan waktu antara si mentor dan si mentir. Misal nih Kak, ada si mentinya ada kurang dari setengah menti yang bisa ikut pada kegiatan itu. Misal mereka ada kegiatan yang bertabrakan. Apakah kelasnya masih kita tetap lanjut dengan 1/2 menti yang hadir, atau kita baiknya tunda aja? Itu kebijakannya kira-kira seperti apa Kak? Ya, untuk ini ya, diusahakan itu paling tidak setengah dari peserta itu hadir ya. Kalau misalkan banyak yang nggak hadir nih, nah nanti mentornya bisa tanya ke grup, kan ada tuh grup khusus buat mentor dan juga grup untuk peserta mentoring ya. Nah nanti para mentor bisa tuh tanya ke teman-teman, kira-kira kalau nggak hari ini karena banyak yang belum hadir atau tidak hadir, kira-kira mau diganti hari apa? Dalam artian harus ada pengganti harinya gitu Kak. Oh, jadi kembali ke kesepakatan masing-masing aja ya Kak, diserahkan ke mentor dan mentinya. Iya betul. Nanti juga lapor dulu ke penanggung jawab kayak gitu ya. Oh ya Kak, makasih banyak Kak sudah ditangkap. Siap, sama-sama. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, sorry teman-teman. Tadi Tadi kan Kak, setiap satu kelompok itu kan ada 12 orang dan mentornya itu ada 6 orang gitu, ada banyakan. Berarti setiap mau ada pertemuan, para mentor itu harus briefing dulu berarti ya, untuk nentuin siapa yang mau menyampaikan dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu terkait yang review tadi saya agak putus-putus di sini sinyalnya kurang bagus. Review itu berarti bentuknya kita mereview kembali materi dari awal, atau anak-anak itu kita kasih soal kayak kuis gitu atau ulangan. Nah itu gimana Kak? Ya, oke, izin menjawab ya. Untuk jadwal mentoring kan di sini ada, kalau di total itu ada 10 ya, tapi yang 2 pada tanggal 3 September ini, mentoring kelima, dan juga 8 Oktober, mentoring ke-10 ini adalah review atau sejenis UTS tapi dibikin asik aja gitu. Jadi di 8 pertemuan ini nanti teman-teman pilih nih jadwal mentoring. Setelah ini akan di-share lagi untuk jadwal mentoring agar teman-teman bisa memilih tanggal yang teman-teman bisa untuk ngisi. Jadi misalkan pada tanggal 6 Agustus nanti 2 orang, si A dan si B. Selanjutnya 13 Agustus ini C sama D. Pokoknya kayak gitu terus. Selanjutnya untuk review ya. Untuk review tadi ada tanggal 3 September sama 8 Oktober. Nah, review yang pertama ini untuk peserta. Sebentar. Ya, review yang pertama ini untuk peserta, yang mana nanti teman-teman mentor di setiap kelompok membuat soal. Misalkan 2 soal nanti dikumpulkan ke penanggung jawab, dan nanti penanggung jawab akan menyatukan soal dan juga memasukkan ke kuisis misalnya, seperti itu. Lalu untuk malamnya yaitu review, untuk evaluasi para mentor. Jadi evaluasi yang pertama itu setelah review yang pertama. Jadi nanti kita akan evaluasi bagaimana mentoring ini, terus lalu keluh kesahnya apa,
kurang lebih seperti itu. Juga itu termasuk untuk pada tanggal 8 Oktober gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Ma, bantu jawab, Ma. Suaranya kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Sorry, ini sinyal putus-putus. Halo? Ya, Iya, jadi buat pertanyaan pertama tadi tentang ya sistematika terkait jadwal mentoringnya. Nah, jadi mulai besok nih teman-teman dari PJ Mentoring akan membantu buat masalah schedule teman-teman mentoring itu. Jadi nanti kita buat list dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 8 Oktober. Nah, nanti teman-teman yang menentukan misalkan satu pertemuan itu boleh 2 orang, 3 orang. Tapi sebenarnya misalkan kalau teman-teman bisa semua ya nggak masalah. Jadi semua mentor hadir di dalam satu pertemuan maupun beberapa pertemuan. Jadi misalkan emang lagi hektik ya nggak apa-apa juga, misalkan kalau emang nggak bisa jadi pekan pertama misal. Jadi yang penting komunikasi terkait kendala-kendalanya gitu. Terus yang kedua, ya bener yang apa kata Ilma tadi. Jadi gini, Bu, yang mentoring kelima itu kita ada UTS. Bakal jadi nilai dari kita buat pihak SMKN 20. Jadi itu benar-benar kita udah MOU dan kita udah dikasih kepercayaan buat ya udah kita serahin anak-anak kita buat kalian bimbing dan segala macamnya. Nah, di akhir tuh ada nilainya nanti. Ada nilai, pokoknya nilainya tuh direkap. Misalkan sekolah biasa aja, nilai UTS maupun UAS tuh ada juga. Dapat UAS itu di mentoring 10. Jadi nanti UASnya itu atau UTS-nya itu pertingkatan, kita jadi satu gabung. Nah, kalau yang udah kita buat menarik kayak semacam dalam bentuk win-win ya sejenisnya lah. Nah, jadi kayak gitu Bang Jajang. Gimana? Jelas gak? Ya, oke, makasih Kak. Halo? Oke. Ya, sudah terjawab. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Oke, thank you, Bang Jajang. Gimana dari teman-teman, ada yang pengen nanya lagi Kayaknya nggak? nggak masuk deh. Oh iya. Boleh pengen nanya dong. Iya, silakan. Ini apa terkait peserta mentoringnya? Tadi kan kalau nggak salah dibikin 3 kategori ya, 3 kelompok kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah itu takutnya tadi sinyalnya agak hilang, takutnya dijelasin. Mohon maaf juga nih nanya lagi gitu. Itu di mereka itu dibikin kategori itu 3 kelompok itu berdasarkan apa ya, pemahaman ekonomi syariahnya atau berdasarkan kelas mereka dikategorin seperti itu gitu? Iya, karena kita kan udah MOU ya sama SMKN 20, jadi mentoring ekonomi syariah ini sejenis ekskul di sekolah mereka. Dan untuk 3 kategori ini, basic untuk kelas 1 SMK, lalu intermediate untuk kelas 2, advance untuk kelas 3 kayak gitu. Oh, berarti berdasarkan kelas ya? Ya, betul. Ya. Lalu ada juga kan ini yang anak SMP ya yang daftar. Nah, itu masuknya ke kelompok basic kayak gitu. Kalau misalnya dari member yang kelas 3 itu pemahaman ekonominya kurang, berarti juga nggak masalah kalau misalnya kita ngasih ilmu dasar ekonomi juga, atau gimana? Atau lanjut aja? Iya sih. Karena gini, kan mentoring ini kan udah bertahun-tahun ya. Dan yang advance atau kelompok tingkatan ketiga itu kan udah pernah dapat yang materi basic dan juga intermediate, jadi insya Allah mereka paham lah tentang ekonomi syariah gitu. Dan di sini juga udah ada silabus. Bentar saya share screen. Siap. Nanti juga akan di share ke grup ya. Oke. Misalkan kalau emang mereka nanya tentang pemahaman dasar, ya udah nggak apa-apa, ini aja jelasin lagi aja. Karena emang nggak bisa dipungkiri tingkatan 3 tuh juga ada yang belum mengerti gitu. Walaupun sebenarnya mereka juga udah pernah dapat nih, terutama yang SMK 20 ya, karena kan kita udah kerjasama. Jadi udah pernah dapat intermediate, basic gitu. Oke. Itu silabusnya teman-teman. Coba itu buat yang basic. Kita lihat. Ini untuk basic ya. Jadi di pertemuan pertama besok itu materinya sama nih, pemahaman dasar ekonomi syariah. Baik di basic atau di intermediate ataupun juga di advance. Ini yang basic.
Nah, ini pertemuan kelima ini ada review yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada silabus intermediate. Nah, sama ya, pemahaman dasar ekonomi syariah. Ini juga ada review di pertemuan kelima dan juga pertemuan ke-10. Lalu di sini ada silabus untuk advance. Pertemuan pertama juga sama pemahaman dasar ekonomi syariah. Ya seperti itu. Nanti akan di-share lagi ke grup. Kurang lebih seperti itu. Ini mah tolong share screen modulnya deh, biar ini aja teman-teman ada gambaran juga. Bentar. Nanti kita kirim juga. Wait. Kalau misalkan teman-teman nanti ada referensi lain dari yang silabus plus modul kita buat, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman nambah referensi juga, nambah referensi pembelajaran selain yang udah kita buat. Bentar, masih loading. Sambil menunggu mungkin ada yang pengen nanya lagi, atau Bang Teguh pengen nanya lagi? Bang Teguh. Cukup. Oke, nah itu modulnya tuh, ya. Bentar, dari basic dulu aja. Oh iya. Kok hilang? Oh ini. Ini ya, ini untuk modul basic. Ini udah sesuai sama silabus nih. Jadi insya Allah nanti tinggal lihat ke modul ini aja. Nanti kalau misalkan ada referensi lain, boleh dicantumkan juga. Ya ini pemahaman ekonomi syariah tujuan. Ya langsung ya ke intermediate. Nah, ini juga kan yang pertama pemahaman dasar ekonomi syariah. Di pertemuan pertama besok. Di sini juga ada modul advance sama pertemuan pertama pemahaman dasar ekonomi syariah. Ya kurang lebih seperti itu, nanti akan di-share lagi ke grup mentoring. Mungkin ada yang ingin bertanya atau masih ada tanggapan lain mungkin. Ayo gimana? Ingin nanya lagi? Oke. Assalamualaikum Kak. Ana mau tanya, ini kan tadi bilangnya jadwalnya itu hari Jumat ya Kak ya. Nah, Ana mau tanya apa bisa dialihkan di hari lain? Soalnya Ana dari Lipia itu biasanya itu ngampusnya sore dan waktunya mungkin bakalan bertabrakan sama kegiatan ini gitu. Apa bisa dialihkan di hari lain gitu, misalnya Sabtu atau Minggu gitu? Atau pagi aja, Jumat pagi. Apa bisa gitu, Kak? Suara Ana kedengaran. Oke, izin menjawab ya. Kalau misalkan ada kesibukan lain, bisa nanti tanya dulu ke teman-teman peserta. Misalkan mau diganti di hari Sabtu sore misalkan. Maaf, itu setiap sore ya ada kegiatannya? Karena Lipia itu biasanya anak ekonomi itu kena kelasnya itu kelasnya itu sore Kak, dari jam 1 sampai jam 5 biasanya. Oh, berarti tiap hari ya? Iya. Bisa tanya dulu ke peserta kalau misalkan weekend di pagi hari, mereka kira-kira bisa enggak gitu. Kan nanti kan ada 8 pertemuan ya yang akan diisi. Nah, nanti langsung dibilangin aja, misalkan tanggal sekian, nanti bisa nggak kalau pagi hari, mentoringnya dipindah ke pagi hari. Terus tanggal sekian juga. Pokoknya tanya dulu ke pesertanya, kira-kira bisa atau enggak, gitu. Gitu, Kak. Terima kasih.
Yang lain mungkin ada lagi? Iya, gimana dari yang lain? Ada yang mau atau dari teman-teman kasih lisensi nih? Kayaknya udah paham nih dari teman-teman kasih lisensi. Udah gitu ini rutinan. Punya pengalaman. Gimana? Iya. Tahun kemarin basic, sekarang jadi intermediate. Tahun kemarin intermediate, sekarang jadi advance. Ya, gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Bang Jajang. Dari yang lain? Nanti juga bisa digarisbawahi yang tadi masalah media ya. Kalau misalkan emang sulit buat meeting Zoom atau Google Meet, itu boleh banget sekali-sekali menggunakan WhatsApp group. Yang penting ada komunikasi aja antara mentor dan mentinya. Karena kemarin juga ada yang dari WhatsApp group gitu. Ya, sekali gunakan media yang lain juga. Selang-seling gitu, boleh. Ayo. Ada yang mau nanya lagi gak? Kita tunggu sampai jam 9 nih. Sebenarnya udah cukup sih itu dari itu. Oh, minta kirim. Mau nanya. Jawab mah. Untuk mentoring pertamanya dimulai besok Jumat. Besok Jumat itu kita udah mentoring perdana. Yang mana nanti perkenalan para mentor juga peserta. Selanjutnya materinya itu tadi apa? Pengertian ekonomi syariah ya. Dan juga sumber pemahaman dasar ekonomi syariah. Oh iya, maaf, pemahaman dasar ekonomi syariah. Jadi Jumat ini udah mulai kamu zakirin. Iya. Udah mulai aja. Itu berarti kan perkenalan dulu ya. Nah, berarti itu yang satu grup ya kan? Kita ada grup full kan sama mentor menti yang lain. Nah, itu semuanya jadi satu meet atau masing-masing mentor meet sama mentinya masing-masing gitu. Gimana? Oh, itu jawab nih, Jack. Jadi buat itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Enggak jadi satu, biar lebih efisien. Jadi mentoring perdana besok, misalkan Ane mentor kelompok Advance 1. Ya udah nanti Advance 1 aja yang bakal ini meet. Jadi sesuai kelompok masing-masing. Oh ya, paham. Ane kira itu masing-masing mentor meet perdana sama mentinya gitu. Berarti di satu kelompok itu aja berarti ya? Ya, benar. Sama PJ-nya berarti ya? Iya. Oke, siap. Oke, thank you, Jack. Ada lagi yang lain? Udah. Oh ya, berarti ini juga mau tanya ini lagi. Oke. Selesai mentoringnya ini berarti nanti ada ujian atau apa ya buat mentinya? Nah, tadi mungkin mau zakirin tadi ini lagi nyambi ya. Buat masalah ujian tutur materi itu ada di pertemuan kelima dan ke-10. Nah, pertemuan kelima itu kita sebut itu UTS. Jadi ujian tengah semester, dan mentoring ke-10 itu ujian akhir semesternya. Ada 2 kali UAS. Gimana? Oh ya. Iya, soalnya Anda kan baru join juga nih. Nah, terus berarti yang ujinya itu dari mentornya atau dari dari pihak ininya, pihak lisensi ya yang ada ini atau apa sih ya? Lisensi. Dari lisensinya gitu.
Ya, jadi gini, mekanisme buat UTS dan UAS. Jadi nanti ini UTS dan UASnya itu per tingkatan ya. Jadi nanti dalam satu apa ya? Satu kelas lah istilahnya. Nah, yang udah-udah kita itu UTS dan UASnya itu dalam bentuk kuisis. Jadi kita lebih ke have fun aja, nggak usah bikin terlalu tegang. Nggak kayak ujian beneran on cam gitu. Nggak, jadi kita coba bungkus semenarik mungkin biar mereka juga merasa nyaman gitu. Dan buat mentoring kelima dan mentoring 10 yang UTS dan UAS itu nanti bakal digarap sama teman-teman PPM dan juga dibantu sama teman-teman mentor. Jadi nanti misalkan kita ambil contoh tingkatan basic. Kita gini, buat basic kan ada 6 ya. Nah, nanti dibagi-bagi tuh misalkan satu mentor nanya boleh apa ya, membuat satu pertanyaan, satu mentor boleh membuat satu pertanyaan. Nah, nanti berarti kan dalam satu kelompok itu ada 6 pertanyaan. Nah, nanti dikolektifin dan bakal dijadiin buat soal UTS dan UAS gitu. Paham nggak, Jack? Ya, paham. Berarti nanti tinggal dikasih link aja ya berarti ke anaknya nanti ya berarti kalau misalkan mau ujian ya. Benar. Oke. Siap. Nanya gitu aja sih. Oke, thank you, Jack. Dan kemungkinan besar juga bakal kita pakai kuisis lagi dan media sejenisnya lah. Biar kita nggak terlalu membuat UTS dan ujian ini, UAS ini terlalu tegang gitu. Kan biasanya anak-anak SMK, apalagi di SMP, nah kita buat semenarik mungkin dengan itu kuisis dan sejenisnya. Kayak gitu. Dan nanti itu juga masuk ke input nilainya. Jadi kayak gimana ya? Ya udah SMK 20 tinggal terima beres doang nih kita yang nilai dan segala macamnya. Jadi nanti bakal jadi nilai plus juga buat para menti yang mempunyai nilai yang tinggi gitu. Karena itu adalah ekskul wajib. Yang notabene-nya kalau misalkan nggak ikut ya kalau pengalaman gue juga di SMA, kalau nggak ikut mengurangi nilai gitu. Apalagi ini nilainya bagus di mentoring, bakal jadi nilai plus lagi buat pelajarannya itu. Kayak gitu. Ya, Zulfa, mau nanya. Zulfa. Oke, gimana dari yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya, Bang. Oke, mau dong. Kalau misal ini Bang, tesnya itu yang bikin itu dari masing-masing kelompok atau dari pusatnya nih Bang, kayak Bang Chandra dan kawan-kawan gitu. Oke. Ente sambil masak ya, Kale? Enggak, Bang. Nah, jadi buat teknis UTS dan UASnya itu nanti kalian tuh kolektif soal. Misalkan ente kan kelompok misalkan ya, kelompok 5 intermediate. Nah, dalam kelompok 5 intermediate kan ada 6 mentor. Nah, nanti kita wajibkan buat satu mentor itu bikin satu pertanyaan. Yang notabene-nya nanti buat kolektifnya itu ini PJ mentoringnya yang bakal dimasukkan ke dalam soal itu. Jadi yang ngurus buat ujian itu dari teman-teman PJ mentoring dan bakal di satu forumin. Paham gak lah? Misalkan kita pakai media kuisis. Kalau kuisis, jadi itu basic ya di Zoom. Dalam satu Zoom itu ada pertingkatan. Satu Zoom, satu intermediate, satu kelompok intermediate. Maaf. Jadi satu Zoom itu satu tingkatan. Misalkan basic ya basic semua, intermediate semua, advance semua. Jadi nanti pas UTS dan UAS itu dipisah pertingkatan dalam menggunakan ini kuisis itu. Paham gak, Kak? Paham Bang, alhamdulillah. Siap. Ya, thank you, Kak. Oke, Bang. Ada lagi yang pengen nanya? Nanti juga buat teman-teman yang belum nyimak dari awal, jangan khawatir, kita bakal kirim lagi PPT-nya. Oke, ada lagi? Cukup kayaknya. Oke, cukup ya. Coba kita tunggu 1 menit lagi tuh. Coba 1 menit lagi. Kali aja dong, malu-malu kan. Ayo, Iya, boleh. lagi. Inaf Kak tuh dari Raffi. Siap, Bang Inok.
kayaknya Raffi udah paham banget. Iya, Pak. Oke. Itu masuk basic, Kak. Iya, Raffi basic sekarang intermediate ya. Udah 1 menit nih di gue udah 21.07. Oke, kita kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita tutup aja kan, Mbak? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ya, misalkan ada pertanyaan baru tiba-tiba dapat ilham gitu buat pertanyaan, nanti bisa ditanya ke PJ Mentor itu. Oh ya, sebelumnya udah pada masuk grup ini kan? Jadi kita punya 4 grup nih. Mentor, keseluruhan mentor. Terus kedua, mentor dan mentee yang keseluruhan. Terus yang ketiga, mentee dan mentor per kelompok. Terus yang keempat, mentor per kelompok. Nah, oke, nanti teman-teman aktifnya di mentor dan mentee per kelompok itu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Gimana, Kak Ima? Langsung tutup aja. Oke, ya udah. Berhubung nggak ada yang nanya lagi. Ya, Mas, gimana? Iya, maaf. Ya, lanjutkan. Oke, nggak ada yang nanya lagi. Kita besok teman-teman PJ Mentoring coba bantu buat masalah schedule-nya di grup masing-masing. Kalau misalkan nanti teman-teman belum masuk grup, kabarin aja di grup mentor itu, biar nanti dimasukin. Dan kalau misalkan teman-teman juga punya teman yang jadi mentor, itu boleh dikabarkan kalau misalkan belum masuk juga. Mungkin pertemuan Kongko Perdana Mentor ini kita cukupkan sampai di sini aja. Kalau misalkan ada tambahan lagi, kita kabarkan di grup. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.